Cuma 1,6 juta dapat HP mewah S25, tapi bukan Samsung. Desain ganteng, layarnya juga cemerlang, tapi bukan Samsung. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah itel S25, bukan yang Pro ya. Harganya cuma 1,6-1,7 jutaan, tapi punya spek dan desain yang menawan. Ya, desainnya tuh flagshipnya HP Korea nih. Untuk belinya berapa? Kalau pengen dapat harga promo ya, cek link di deskripsi video. Tuh, lihat tuh. Cakep kan desain backdoornya? Simple minimalis dengan bahan backdoor dari plastik ya, dari polikarbonat yang di finishing doff. Terus juga dikasih pola berkabut misty gini, jadi kelihatan cukup mewah dilihatnya. Komplek kameranya juga kelihatan keren kan? Tampil simple minimalis dengan ringless chrome kayak gini. Berasa banget nuansa HP mahalnya. Untuk frame body juga dibuat mewah ya, dengan frame flat datar. Dan dikasih sentuhan desain brush metal gini. Padahal ini bahannya plastik loh. Dan cover belakangnya ini tuh nggak berasa kopong, nggak berasa tipis. Berasa cukup kokoh untuk kelas harga di bawah 2 juta. Dan untuk tampak depannya, ini pakai layar bergaya punch hole design dan punya bezel yang udah cukup ramping baik kiri kanan, atas maupun bawah. Untuk kelas harga 1 jutaan, di bawah 2 juta gitu ya. Ini desainnya menurut saya benar-benar berasa kece, berasa keren. Desainnya tuh udah nggak berasa kelihatan murah di kelas harga di bawah 2 juta. Setuju nggak? Nah, untuk kualitas layarnya juga lebih dari harga nih. Karena di harga segini udah pakai panel AMOLED, udah 120 Hz juga refresh rate layarnya. Udah gitu resolusinya Full HD+. Jadi dilihatnya tuh jernih bening banget untuk kelas harganya. Kalau dibawa keluar ruangan, di bawah cahaya matahari langsung juga masih terang, kelihatan banget layarnya. Bener-bener kualitas layar kayak HP mahal. Ditambah lagi ya, sensor detik jarinya di layar yang cepet dan juga akurat pada jari. Dan juga punya fitur always on display yang sayangnya tuh supportnya cuma 10 detik aja ya pada saat HP terkunci. Ya, untuk kelas harga di bawah 2 juta dapat layar kayak gini tuh berasa beneran terima sedekah sih. Cuma sayang aja sih, untuk bagian audionya nggak sekalian dikasih sedekah juga. Kalau di sisi software sih udah keren ya, udah pakai DTS audio. Tapi sayangnya masih pakai speaker single di bawah HP yang suaranya tuh udah berasa kenceng ya, dan berasa detail di volume maksimal. Yang pasti suaranya tuh nggak berasa cempreng ya, berasa cukup detail dan jernih lah pokoknya. Kayak gini suaranya. Dan ngomongin performa, walaupun bukan yang terkencang terengebut di kelas harganya, ini udah termasuk ngebut cuy. Buat main game, enak, nyaman. Karena HP ini pakai Unisoc T620 ya, yang biasa dipakai HP kelas harga 2 jutaan. Terus memorinya juga cukup luas ya, udah 8 GB RAM dengan storage 128 GB. Satu lagi sedekahnya di bagian storage ya, karena ini storage-nya bukan eMMC, tapi udah kelas UFS 2.1 atau 2.2 gitu, nggak ngerti deh. Pokoknya udah UFS, jadinya kalau buat loading aplikasi yang gede, ini lebih cepat. HP ini dipakai buat main game Mobile Legends, enak banget. Udah bisa di grafis ultra dengan frame rate high. Dan kamu bisa lihat sendiri ya, bisa stabil di 60 fps selama main. Enak banget, lancar banget buat push rank. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile juga udah bisa di smooth ultra, balance ultra, dan HD high. Dan yang kamu lihat ini saya mainnya di balance ultra ya, aman lancar di 40 fps selama main. Buat yang suka main game eFootball juga udah support ya di HP ini, aman lancar. Dan ini HP bener-bener berasa HP gaming ya untuk kelas harganya. Karena udah support fitur yang namanya bypass charging. Jadinya kalau main game sambil colokin charger nggak pakai panas. Karena power HP itu langsung dari charger ya, bukan dari baterai. Yang menarik nih, layarnya emang udah 120 Hz. Tapi chipsetnya ini tuh sebenarnya supportnya cuma 90 Hz kalau untuk Full HD kayak gini. Makanya waktu saya cobain ya untuk scrolling yang grafisnya lumayan berat, banyak detailnya gitu, pasti mentok di 90 Hz aja untuk refresh rate-nya. Tapi kalau untuk grafis yang ringan kayak misalkan cuma teks doang gitu ya, ini bisa sampai 120 Hz. Sementara kalau untuk daya tahan baterainya ya standar baterai HP zaman now sih ini udah 5000 mAh kapasitasnya. Dan waktu saya cobain ini beneran berasa cukup awet loh. Waktu dicoba ya dalam ruangan dan pakai jaringan WiFi, buat streaming YouTube sejam baterainya cuma berkurang 7%. Kalau dipakai buat TikTokan sejam, baterainya berkurang 8%. Jadinya secara teori ya, HP ini tuh bisa ya lebih dari 8 jam kalau misalkan dipakai buat scrolling TikTok non-stop gitu. Tapi siapa juga ya 8 jam lebih non-stop ngeliat TikTok. Gak ada kerjaan banget. Dan tentunya kalau dipakai buat multitasking atau penggunaan harian normal, ini bisa lebih dari seharian. Untuk ngisi dayanya sih yang belum cepet ya, tapi udah termasuk standar cepet untuk HP di bawah 2 juta karena udah 18 watt.
Dari 0 sampai 100% itu butuh sekitar 2,5 jam aja. Sekarang kita bahas bagian sensornya. Faktor yang paling bikin nyaman atau nggak nyaman untuk HP di kelas harga di bawah 2 juta. Pokoknya HP-HP harga terjangkau, HP harga hemat tuh biasanya minusnya di sini. Untuk sensor sidik jari mewah sedekah ya, udah di layar dan cepat pula. Sensor NFC juga ada dan udah cukup responsif baca kartu. Bisa nih cek saldo atau sekalian top up saldo e-money sendiri. Untuk sensor dasarnya lengkap. Sensor cahayanya ada untuk pengaturan kecerahan layar otomatis. Sensor gyroscope untuk kebutuhan virtual reality dan gaming juga ada, tapi sayangnya masih virtual gyro ya. Dan sensor magnetik juga ada, jadi HP ini bisa fitur kompas. Kalau untuk GPS-nya juga bisa banget diandalkan. Untuk baca lokasinya cukup cepat dan cukup akurat. Apalagi ada sensor kompas ya. Terus layarnya cerah, cocok banget dah buat driver yang ngejar rupiah. Dan buat kamu yang suka simpen foto-foto atau video di micro SD, ya ini juga udah aman banget sih. Karena laci kartunya udah triple slot ya, jadi bisa dual SIM plus micro SD berbarengan. Dan secara software, itel S25 ini udah Android 14. Yang dibalut itel OS versi 14 juga, dimana tampilan itu berasa cukup simple ya, kayak HP buah-buahan. Dan fiturnya banyak banget yang asik, kayak backlight effect nih, dimana lampu flash bisa jadi notifikasi saat HP lowbat, saat lagi ngecharge, untuk timer foto, dan juga saat main game. Terus juga ada fitur dynamic bar di mana akan muncul pop-up notif dari area kamera depan kayak iPhone. Bisa juga ya muncul saat kita lagi denger musik di HP. Ada juga fitur dual app untuk menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Ada mode anak juga nih untuk menjaga screen time dan juga postur tubuh anak saat lagi main HP. Perhatian juga ya itel sama kesehatan penggunanya. HP ini juga masih punya fitur FM radio analog ya, yang wajib pakai earphone kabel untuk nangkap sinyal FM. Dan ada banyak lagi sebenarnya fitur-fitur lainnya yang belum saya bahas. Kamu bisa cobain sendiri nanti kalau kamu udah beli HP ini. Yang pasti untuk software update, kemarin saya ngobrol sama orang itelnya bakalan dapat minimal tuh 1 kali update Android ya. Sekarang kan Android 14 nih. Katanya bakalan bisa sampai Android 15. Dan satu lagi ya, di kelas harganya, di kelas harga di bawah 2 juta, 1,6 jutaan, ini tuh untuk kameranya juga udah berasa sedekah loh buat foto-foto ya. Karena kamera belakangnya ini walaupun cuma satu ya, yang bisa foto-foto, yaitu kamera utama 50 megapiksel yang punya aperture lensa lebar banget, f1.6 udah kayak HP flagship. Dan kamera depannya juga udah 32 megapiksel ya, udah dilengkapi juga dengan LED flash yang bisa diatur tingkat cahayanya dalam 3 level. Untuk hasil foto-fotonya cakep loh untuk kelas harga segini. Detailnya bagus dan warnanya juga enak dilihatnya. Terus juga punya dynamic range yang cukup luas. Pokoknya udah cakep mantep untuk kelas harga di bawah 2 juta. Dan kalau dipakai buat foto-foto kondisi malam hari juga udah cukup terang. Ya walaupun pada bagian gelapnya itu berasa kayak cat air ya. Tapi segini udah termasuk cakep untuk HP kelas harga 1,6 jutaan. Cakep banget malah. Sementara kalau untuk foto selfie, punya dynamic range yang cukup luas juga. Jadi kalau kita foto membelakangi cahaya, muka kita jelas dan backgroundnya juga dapat detailnya. Dan ini hasilnya bener-bener bagus banget untuk kelas harga segini. Sayang banget sih untuk perekaman videonya HP ini tuh belum bisa stabil. Walaupun untuk kamera depan dan kamera belakangnya udah bisa rekam video hingga 2K 30 fps. Kayak gini hasil rekaman videonya. Oke, kita rekam video menggunakan kamera belakang ya, kamera utama ini di 1080p Full HD. Kualitasnya kayak gini, dipegang pakai tangan satu aja goncang banget. Karena emang HP ini tuh belum ada stabilisasinya ya. Wih, ada guguk. Belum ada stabilisasinya, jadi kalau dipakai buat jalan kayak gini ya goyang banget. Ini dia perekaman video menggunakan kamera depan, sama kayak kamera belakang tadi ya. Kalau kamera depan pasti berguncang, dan ini direkam menggunakan Full HD 30 fps. Kualitasnya kayak gini. Untuk hasil rekaman videonya suaranya kayak gimana kamu bisa nilai sendiri. Kayak gitu deh pokoknya. Ini perekaman video pakai fitur dual video ya, kamera depan dan kamera belakang langsung bersamaan. Dan ini pakai resolusi Full HD 30 fps. Kualitasnya kayak gini. Ya, depan dan belakang goyang semua. Wajar lah, HP nggak sampai 2 juta. Begini aja udah keren banget, udah ada fitur ginian. Ya kalau gue bilang di kelas harga 1,7 juta, 1,6 jutaan gitu ya, HP ini tuh banyak sedekahnya. Desain keren, terus layar jernih, performa buat main game juga ngebut. Dan buat foto-foto kameranya juga bening. Udah gitu masih dapat 1 kali update Android lagi. Ya walaupun untuk security patch-nya berapa lama kurang tahu juga.
udah nggak usah mikir lagi, beli aja. Yang pasti bakalan dapat lebih banyak yang kita terima daripada apa yang kita bayar di HP ini. Dan semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Itel. Bikin HP kayak nggak mau untung ya. Murah banget. Kasihan yang lain.